Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lintang Kurniawati, SDMSI, dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika Profesi dan Bisnis Syariah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS dengan mata kuliah prasyarat, yaitu pengauditan 1. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah berbasis teori dan diskusi pemecahan kasus berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan manajerial yang bersangkutan dengan isu-isu etis secara syariah. Adapun tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah untuk menyiapkan mahasiswa agar mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu etika, menganalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip etika, dan mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan prinsip etika, khususnya secara syariah. Dalam mata kuliah ini juga terdapat pengorganisasian kelas yang terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama adalah dosen memberikan ulasan singkat terkait materi pembelajaran sesuai dengan materi yang akan dibahas. Sesi kedua, mahasiswa melakukan diskusi dan tanya jawab terkait materi yang akan dibahas. Sesi ketiga adalah pemecahan tugas kasus pada setiap materi. Mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis Syariah ini terdiri dari 5 CPMK yang diturunkan menjadi 15 sub CPMK. Adapun bahan ajar yang saya gunakan adalah saya menggunakan buku yang saya tulis, yaitu berjudul Etika Profesi dan Bisnis Syariah, terbitan dari Muhammadiyah University Press. Bahan ajar pendukung lainnya adalah Etika Bisnis, Kelas Quest, Konsep and Case, 7 edition, terbitan dari British Council. Bahan ajar lainnya adalah Agus Sutrisno dan Ardana, yaitu Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, terbitan dari Salim Bangpa. Materi ajar yang ada di Etika Profesi dan Bisnis Syariah ini terdiri dari 11 materi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian dan teori etika, yang kedua ada bisnis syariah, yang ketiga ada etika produksi syariah, yang keempat ada etika konsumsi syariah, kelima etika distribusi syariah, keenam etika manajemen perusahaan, corporate social responsibility dan good corporate governance atau GCG. Yang ketujuh, ruang lingkup profesi akuntan. Yang kedelapan, kode etik profesi akuntan internasional muslim. Yang kesembilan, kode etik profesi akuntan IAI. Kesepuluh, ada materi tentang green accounting. Dan 11, kasus pelanggaran etika profesi akuntan. Dalam mata kuliah ini terdapat 4 kriteria penilaian. Yang pertama adalah kuis dan tugas berbobot 10%. Yang kedua ada partisipasi kelas yang berbobot 25%. Yang ketiga ada ujian tengah semester berbobot 30%. Yang keempat ada ujian akhir semester berbobot 35%. Pada mata kuliah ini, salah satu bab yang akan dibahas adalah etika konsumsi secara syariah yang memiliki tujuan instruksional. Yang pertama, agar mahasiswa nanti mampu memahami etika konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, agar mahasiswa memahami cakupan agama Islam di bidang etika konsumsi. Yang ketiga, agar mahasiswa mengerti bahwa agama Islam itu tidak membatasi ruang lingkup konsumsi, melainkan ada etika syariah yang harus diketahui dan dipahami. Yang terakhir, agar mahasiswa memahami bahwa agama Islam memberikan kebebasan dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang apapun itu, termasuk etika konsumsi syariah.
Salah satu bab yang dibahas tadi terdapat pada salah satu materi yang ada di buku ini. Sekian dari saya, terima kasih. Video pembelajaran akan ditampilkan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dalam kesempatan kali ini dengan mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis Syariah ya. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan etika konsumsi dalam Islam. Ya. Jadi nanti kalian perhatikan apa yang ada di slide ini. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Begitu ya. Oke, kita mulai langsung saja. Di sini ada materi tentang etika konsumsi dalam Islam ya. Nah, sebenarnya ya, kita sebagai manusia itu pasti dalam hidup punya dua pedoman. Bisa menyebutkan apa pedomannya? Al-Quran dan hadis. Ini merupakan pedoman ya bagi manusia dalam kehidupannya ya. Baik apa? Akidah, kemudian ada akhlak, ibadah ya, maupun muamalah, termasuk yang akan kita bahas hari ini yaitu konsumsi. Begitu nggih? Poin penting yang lain, ternyata hal konsumsi ini sudah dikaji oleh beberapa peneliti, kemudian ilmuwan ya, yang berprofesi sebagai research ya, nantinya kaitannya dengan kajian Islam ini tentang konsumsi itu sangat penting karena kita manusia mempunyai sifat konsumtif, begitu nggih? Bisa diterima? Oke. Kenapa? Ya, kenapa perlu dikaji? Karena kita nanti agar berhati-hati ya. Dalam hidup kita itu harus berhati-hati ya, termasuk dalam menggunakan apa? Kekayaan atau dalam berbelanja. Karena kembali lagi kita adalah manusia yang punya sifat konsumtif. Konsumtif dalam hal barang atau jasa ya, apapun untuk memenuhi kehidupan kita. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, perilaku konsumsi ini ya, yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ada hal-hal yang dilarang dalam Islam terkait dengan perilaku konsumsi ini. Yang pertama itu adalah ini ya, konsumsi yang tidak baik dan berlebihan ya. Kesejahteraannya atau dalam bahasa Inggris welfare ya, itu nanti akan terganggu. Sepakat ya dengan statement ini? Kalau kita konsumsinya terlalu berlebihan dalam hidup ini, maka kesejahteraan kita ya terkait dengan harta kita juga akan terganggu. Ya. Atau bahkan mungkin bisa gagal. Begitu nggih? Jadi harus didasarkan pada apa tadi? Maslahah. Maslahah itu ada dasarkan pada arti baik dan manfaat. Oke. Next. Ada 3 nilai dasar pondasi ya dalam perilaku konsumsi seorang muslim. Yang pertama itu ada keyakinan kita, keyakinan pada diri kita terkait adanya kita harus percaya ya ada hari kiamat dan kehidupan akhirat. Ya. Jadi kita harus mengutamakan kegiatan konsumtif kita ini, konsumsi ini untuk apa? Tujuan akhirat. Tujuan akhiratnya itu apa? Dengan apa? Dengan ibadah ya, daripada untuk iya, karena keywordnya tadi ya, manfaat untuk kemaslahatan umat diri sendiri dan orang lain gitu ya. Yang kedua, konsep sukses itu juga diukur dengan adanya moral kita sebagai manusia, karena kita manusia punya standar moral ya atau standar etika yang harus kita terapkan, harus kita implementasikan termasuk dalam konsumsi ini ya. Konsep sukses diukur dengan moral agama Islam, ya, bukan dengan jumlah kekayaan. Jadi kekayaan ini sifatnya apa? Fana atau tidak abadi, ya, gitu nggih. Jadi kekayaan yang dimiliki ini bukan menjadi apa? Tolak ukur kesuksesan seseorang, ya. Kebaikan, kebenaran, ketakwaan. Nah, ini 3 hal ini adalah kunci yang sebenarnya dari moralitas Islam. Kita sebagai umat Islam harus
ada kebaikan, kebenaran, dan ketakwaan. Kemudian yang terakhir, kita harus memaknai bahwa harta kita, harta yang kita miliki adalah harta sebagai anugerah dari Allah, ya. Maka harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Di dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 37, ya, dan surat Hud ayat 16. Mengatur tentang apa? Batasan konsumsi menurut syariat Islam. Ini kita sudah diatur dalam pedoman kita sebagai umat muslim, yaitu pedomannya tadi Al-Qur'an dan Al-Hadis. Surat An-Nisa 37 itu berisi tentang larangan untuk bersikap kikir dan batil. Jadi ini nanti hubungannya dengan kalian tadi memaknai harta kalian sebagai anugerah dari Allah, maka untuk lebih bermanfaat harus digunakan, contohnya adalah infak, sedekah, ya, dan hal-hal positif lainnya yang bisa membawa kebermanfaatan dan keberkahan. Yang kedua, dilarang untuk berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Ya, ini dua ini adalah batasan konsumsi yang menurut Islam sudah diatur dan menjadi panduan kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mengimplementasikan sifat konsumsi kita sebagai manusia. Prinsip konsumsi di dalam Islam ada beberapa, ya, ini ada berapa? Ada 5, ya. Ini yang pertama, prinsip syariah konsumsi ini merupakan, kita harus memaknai bahwa konsumsi merupakan sarana Allah dan harus diketahui asal usulnya. Harta kita yang kita punya itu harus kita telusur, ya. Harus kita identifikasi, ya, harus diketahui asal usulnya. Barang atau jasa yang sudah kita miliki ataupun kita konsumsi itu apakah halal atau haram. Begitu, ya. Sepakat dengan hal ini? Oke. Kemudian yang kedua ada prinsip kuantitas. Kuantitas ini berkaitan dengan apa? Kesederhanaan dalam segala hal, ya. Yang ini indikatornya adalah kebaikan dengan apa? Memperhatikan kemampuan kita terkait dengan pendapatan, ya, dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi kalau kita punya harta, punya pendapatan, kita juga harus tadi, ya, balik lagi kepada batasan konsumsi Islam, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan kemampuan kita itu, ya, kita harus tahu, ya, tidak memaksakan konsumtif kita, sifat konsumtif kita, gitu, ya. Jadi agar kita tidak merugi sendiri, karena nanti harta kita akan terganggu dengan sifat konsumtif kita yang mungkin kita tidak memperhatikan kemampuan kita, ya. Punya harta berapa rupiah tapi keinginannya melampaui, ya, itu hanya nafsu sebenarnya. Maka kita harus mengendalikan nafsu kita, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, kita tunggu dulu, ya. 3, prinsip prioritas. Pasti kalian sepakat, anak ekonomi biasanya itu mengedepankan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder dan tersier. Siapa yang bisa menyebutkan kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer itu yang jelas mesti makan, sama tempat tinggal, pakaian. Good. Ya. Benar apa yang dijelaskan tadi bahwa kebutuhan primer itu yang harus kita penuhi. Penting sekali, ya. Ya, harus kita penuhi nomor 1, yaitu sandang. Sandang itu pakaian, ya. Pangan apa? Kebutuhan makanan, dan papan itu tempat tinggal. Ya, tentunya harus sesuai dengan kondisi pendapatan kita, ya, tadi, ya. Sekunder dan tersier ini mengikuti, ya. Jadi sekunder itu biasanya, ya, ada kendaraan gitu, nggih, ada yang lain. Nah, tersier itu biasanya barang mewah, ya. Yang pertama dibutuhkan adalah primer, ini harus tercukupi dulu. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip sosial.
sosial semangat saling ta'awun, ya. Artinya perilaku konsumsi ini berdasarkan apa? Kemaslahatan umat. Selalu diulang lagi ya, kemaslahatan umat, karena konsumsi ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Gitu ya. Berdasarkan kemaslahatan umat, tidak membahayakan dan tidak merugikan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan sumber daya alam. Kita juga hidup di dalam suatu ekosistem lingkungan, ya. Harapannya sumber daya alamnya ini ya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya terkait dengan konsumsi, gitu ya. Nah, ini ada beberapa aplikasi teori konsumsi dalam Islam, ya. Ada korelasi positif hidup sederhana dengan tingkat kesejahteraan, kemudian konsumsi halal dan thayyib dengan tingkat kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada sifat dermawan akan melahirkan produktivitas dalam ekonomi. Oke. Sudah, saya rasa untuk materi hari ini terkait dengan konsumsi tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjut ke diskusi, ya. Mungkin ada di antara kalian yang ingin memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan. Saya persilahkan. Siapa untuk yang pertama? Oke. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Perkenalkan, nama saya Abinawa Jawi Wijaya Tirawan 254. Di sini pertanyaannya terkait mengapa diperlukan standar moral dalam membentuk etika perilaku konsumsi. Apa implikasi dari penerapan standar moral ke dalam wujud aktivitas bisnis? Terima kasih Bu. Terkait dengan standar moral yang ada dalam prinsip konsumsi ini, memang kita dilahirkan ya, manusia itu harus memiliki etika dan standar moral yang bagus. Terutama dalam apa? Kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kita membahas konsumtif. Kalau tidak ada standar moral yang bagus, tidak ada yang bisa membatasi kita, ya. Tidak ada yang memperingatkan kita. Karena kita itu sebagai umat muslim terutama ya, punya pedoman juga yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka itu harus dimaksimalkan ya. Kalau tidak ada standar moral, implikasinya adalah kita tidak akan bisa dengan maksimal memperingatkan diri kita sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita sudah ada akal ya. Akal anugerah dari siapa? Allah ya. Maka kita diharapkan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, gitu ya. Jadi apakah perilaku konsumtif yang saya sudah lakukan ini kira-kira apakah memberikan dampak yang positif atau malah sebaliknya dampak yang buruk? Begitu ya, Mas Abi. Ada lagi yang lain? Oke. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan saya Adinda Salsabila di B200-210-7. Izin bertanya Bu terkait dengan konsep perilaku konsumsi. Sebenarnya konsep perilaku konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam itu yang seperti apa Bu? Terima kasih. Oke. Ini terkait dengan konsep ya, konsep perilaku konsumtif. Tadi sudah saya terangkan Mbak di slide ya, itu ada batasan tentang konsumsi ya. Yang pertama itu adalah kita harus membatasi diri kita dari larangan bersifat kikir dan batil. Yang kedua adalah larangan untuk bersifat ya berlebihan atau bermewah-mewahan. Karena dua hal ini sudah diatur dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa dan surat Hud ya. Yang tadi sudah dijelaskan, kalau kita tidak bisa menerapkan atau mengimplementasikan batasan konsumsi yang sudah diatur oleh Al-Qur'an, maka itu akan memberikan dampak yang negatif bagi diri kita. Bukan hanya diri kita, tapi juga orang lain. Karena intinya kita hidup itu ada dua pedoman ya, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalau sudah diatur di dalam Al-Qur'an, konsepnya perilaku konsumtif yang pertama itu tadi ya, larangan untuk bersifat kikir. Yang kedua adalah tidak berlebih-lebihan atau tidak bermewah-mewahan. Ya, dua itu bisa menjadi dasar kita dalam membatasi diri kita terkait dengan perilaku yang negatif, terutama untuk konsumtif. Begitu ya, Mbak. Oke. Ada yang lain lagi? Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Deyinta Channing Tias, NIM B200-210-508. Saya izin bertanya, apa saja manfaat yang bisa kita dapat menerapkan prinsip dan kaidah perilaku konsumsi dengan terima kasih. Terima kasih Mbak. Siapa namanya tadi? Ninta. Ya. Untuk pertanyaannya, manfaatnya sangat banyak.
selain untuk diri sendiri juga untuk orang lain, karena kuncinya adalah tadi kemaslahatan umat, ya. Contoh realnya adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain, ya, memberikan sebagian harta kita tidak semata-mata untuk konsumtif, tapi untuk apa? Di jalan Allah. Contohnya sedekah, infak, ya, kemudian membantu korban bencana alam dan lain-lain, ya. Itu berkahnya tidak hanya untuk dunia saja, tapi untuk akhirat. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di slide, ya, itu ada poin yang penting. Semua yang kita lakukan di dunia ini hendaknya itu prinsipnya adalah untuk ibadah. Jadi tidak untuk apa? Kehidupan duniawi semata. Begitu ya, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, ini mungkin the last question ya. Oke, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Lucky, NIM 285. Izin bertanya, Bu, gimana sih teori aplikatif konsumsi itu bisa mempengaruhi seseorang ketika dia itu mau melakukan kegiatan bisnis? Itu. Terima kasih. Teori aplikatif konsumtif ya dalam kehidupan bisnis ya. Memang diperlukan suatu standar moral dan etika yang membentuk, Mas ya. Karena kalau tidak punya standar moral dan etika, maka tujuan atau reach atau goals kita dalam berbisnis tidak akan tercapai. Ya, batasannya apa? Misalnya, tadi kita mengamalkan beberapa prinsip yang ada, ya. Prinsip yang ada di dalam konsumtif tadi ya. Itu ada beberapa ya. Ada beberapa syariah, kuantitas, prioritas, sosial dan manfaatan sumber daya alam yang baik, ya. Jika tidak ada kita menerapkan standar moral, etika, kemudian kita tidak menerapkan prinsip-prinsip itu secara maksimal, maka saya rasa goals ke prinsip bisnisnya tidak akan tercapai dengan baik. Begitu nggih? Oke, terima kasih ya. Untuk sesi tanya jawab saya close ya, tapi saya punya feedback untuk kalian. Karena ini indikator kalian itu bisa menyimak atau bisa menangkap materi yang saya jelaskan hari ini atau tidak ya. Hari ini kita membahas tentang apa tadi? Konsumsi ya. Ya, perilaku konsumsi seorang. Coba siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan contoh real aplikatif dari perilaku konsumtif yang sesuai dengan syariat Islam itu baiknya bagaimana? Oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Yuan Varian dengan NIM B 200210486. Di sini saya izin menjelaskan mengenai konsumsi yang menurut syariah, yaitu yang baik, bermanfaat, halal, dan memiliki kemaslahatan terhadap umat manusia. Namun dalam konsumsi itu terdapat batasan-batasan seperti halnya tidak kikir dan batil, lalu tidak secara berlebih-lebihan. Dan untuk contoh realnya seperti halnya ketika saya membeli suatu pakaian, di mana suatu pakaian itu dapat digunakan selain untuk melindungi dari cuaca yang panas dan dingin, namun dapat digunakan untuk menutup aurat, seperti itu, Bu. Bagus, terima kasih. Mas siapa namanya tadi? Davin ya. Oke, itulah tadi ya, kita sudah menyelesaikan materi hari ini terkait dengan prinsip konsumsi menurut syariat Islam ya, karena kaitannya dengan kita sebagai umat muslim. Jadi apapun yang kita lakukan harus didasarkan pada pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Tadi referensinya itu kalian bisa dapatkan membaca di sini ya. Referensi hari ini itu ada berapa? 5 ya. Ada dari buku, ada dari jurnal juga. Ya. Terima kasih untuk perhatian hari ini ya, mata kuliahnya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat ya, dari mata kuliah hari ini. Ya, kalau saya ada salah mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.